pengukuran produktivitas dengan metode OMAX atau Objective Matrix. Objective Matrix atau OMAX adalah metode pengukuran produktivitas parsial yang dikembangkan oleh Dr. James L. Rings pada awal 1980-an. Tujuannya adalah untuk menilai berapa efisien dan efektif suatu unit kerja dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan output. Berbeda dengan produktivitas total, OMAX ini fokus pada beberapa kriteria kunci seperti penggunaan bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan energi. Setiap kriteria diberi nilai performansi dan bobot sesuai kepentingannya, lalu digabungkan menjadi suatu angka produktivitas yang terukur dan mudah dianalisis. OMAX memberikan gambaran nyata tentang kinerja secara lebih spesifik dan sistematis. Untuk studi kasusnya, pada sebuah perusahaan manufaktur, pengukuran produktivitas menjadi hal yang krusial untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya produksi. Dalam studi kasus ini, metode Objective Matrix atau OMAX digunakan untuk mengukur produktivitas dengan 4 kriteria input utama, yaitu bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan juga energi. Keempat kriteria ini dipilih karena merupakan faktor dominan yang mempengaruhi hasil produksi langsung. Jadi kriteria 1 itu adalah tenaga bahan baku, kriteria 2 tenaga kerja, kriteria 3 mesin, dan kriteria 4 itu merupakan energi. Dan juga yang terakhir ada outputnya. Kita ambil 18 bulan di bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Juni 2026. Yang pertama, kita akan menghitung rasio performance tiap kriteria pengukuran. Yang rumusnya yaitu output dibagi dengan input. Nah, output sendiri kan cuma ada 1, inputnya kan ada 4. Jadi setiap input dibagi dengan output. Di bulan Januari outputnya 5.188 dibagi dengan di kriteria 1 1.794 dibagi menghasilkan nilai 2,88. Kemudian untuk kriteria 2-nya itu output dibagi dengan kriteria 2 229, hasilnya 223,9. Terus yang kriteria 3 di bulan Januari itu dibagi dengan outputnya terus menghasilkan nilai 313,42. Terus yang kriteria 4 di bulan Januari juga sama, dibagi dengan outputnya menghasilkan nilai 464,4. Kemudian menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi. Caranya yaitu di tabel yang pertama itu yang merupakan X1. Terus dari selanjutnya itu X1 yaitu 2,85 dikurangi dengan rata-rata di kriteria ke-1 yaitu 4,52. Kemudian dikuadratkan menghasilkan nilai 2,80 sampai ke bulan Juni. Kemudian dirata-rata lagi jadi nilainya 9,12. Terus kalau menghitung standar deviasinya 9,12 di akar menghasilkan nilai 3,02 dan seterusnya sampai ke kriteria keempat. Dari rangkumannya itu komponen pada input 1 standar deviasinya 3,2, terus
rata-ratanya 4,52. Terus input kedua standar deviasinya 167,86, rata-ratanya 297,60 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menghitung batas kontrol atas dan batas kontrol bawah atau BKB. Nah, yang diketahui tadi kan ada standar deviasi. Jadi dimasukkan di input 1 sampai ke 4. Kemudian rata-ratanya juga sudah diketahui di tabel yang sebelumnya, itu 4,52 dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan menghitung DA atau degree of accuracy. Nah, menghitung DA ini caranya yaitu standar deviasi dibagi dengan rata-rata dan menghasilkan nilai 0,67 sampai ke input keempat. Terus kalau confidence atau CL-nya, nah DA-nya itu sudah diketahui. Nah, CL-nya itu adalah nilainya 1. Jadi 1 dikurangi dengan DA, yaitu degree of accuracy. Misalnya di input ke 1 itu kan 0,67, jadi 1 koefisiensinya kan 1 dikurangi 0,67, hasilnya 0,33. Terus di input kedua tuh 1 dikurangi 0,56 menghasilkan nilai 0,44 dan seterusnya. Terus kalau BKA itu batas kontrol bawahnya, batas kontrol atasnya itu standar deviasi ditambah dengan rata-rata. Kalau di batas kontrol bawah itu standar deviasi dikurangi nilai rata-rata. Seperti itu. Terus menghitung juga nilai di interval 3 sampai dengan 10, terus 0 sampai 3. Ini di selanjutnya. Nah, ini dengan menentukan target. Nah, di target sasaran akhir itu skornya 10. Kalau di sasaran jangka pendek itu nilainya 3. Terus kalau nilai produktivitas rendah itu skornya 0. Nah, komponennya itu kalau skornya 10 itu kita ambil yang BKA yang ada di slide sebelumnya. Ini kan udah ada nih BKA-nya. Terus ditaruh ke sekarang. Terus yang skor ketiga itu rata-rata, dimasukkan rata-ratanya. Terus yang skor 0 itu KB, jadi dimasukkan. Jadi kalau target sasaran akhir itu produktivitas ideal yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Kalau target jangka pendek itu nilai rata-rata saat ini sebagai standar awal. Kalau produktivitas rendah itu performansi terendah yang dapat diterima sebagai batas bawah. Nah, ini tadi cara menentukan nilai produktivitas. Gimana sih caranya? Yaitu di interval 0 sampai 3 itu kan skornya 3 sama skornya 0. Jadi 3 dikurangi 0 hasilnya kan 3. Jadi BKA dikurangi BKB dibagi dengan 3. Terus kalau di interval ke 3 sampai 10, skornya 10 dikurangi skor 3, hasilnya 7. Jadi BKA dan BKB dibagi 7. Jadi kalau input 1 misalnya BKA-nya kan 7,54 dikurangi BKB-nya kan 1,51 dibagi 3. Nah, kalau di interval 3 sampai 10 itu dibagi dengan 7, hasilnya 0,86. Kalau menentukan nilai bobot kriteria itu jadi nilai 1 sampai 9 itu punya kriteria dengan tingkat prioritas. Jadi kalau 1 itu kriteria 1 sama penting dibanding dengan kriteria 2. Jadi hasilnya 1. Kalau yang kedua, kriteria 1 sedikit penting dibanding dengan kriteria 2. Sangat sedikit penting, sedikit itu penting. Nilai 1. Kalau yang kelima, kriteria 1 lebih penting dibanding dengan kriteria 2. Jadi ininya 4.
dan seterusnya. Jadi kalau nilai 2, 4, 6, dan 8 itu nilai tengah-tengah. Terus didesimalkan. Jadi 1 itu 1,00, terus 0,25 dan seterusnya. Nah, kemudian setelah didesimalkan itu dicari nilai bobotnya. Nah, terus setelah mengetahui nilai bobotnya, kita akan menentukan skor dari skala. Nah, tadi kan sudah diketahui BKA, terus average itu merupakan rata-rata, BKB, terus bobotnya yang tadi di sini, terus juga bobot ini yang di persentase itu dijadikan desimal, jadi persentasenya kan 0,55, bisa desimalkan menjadi 0,55, terus persentasenya kan 9, desimalnya 0,09 dan seterusnya. Terus kalau interval 3 sampai 10 tadi kan kita sudah menghitung, tinggal dimasukkan saja. Nah, di tabel Januari itu kita masukkan di tabel kedua. Tabel keduanya itu yang sudah dihitung tadi, rasio performance-nya ini tadi sedangkan 2,85. Nah, tabel ini dimasukkan yang Januari saja, terus dimasukkan ke sini. Terus BKA nya mengikuti, dimasukkan, terus rata-ratanya juga dimasukkan, BKB-nya juga dimasukkan, dan bobotnya juga dimasukkan. Terus performance-nya dihitung dari BKA, nilainya 10 sampai BKB itu nilainya 0. Nah, di 9 sampai 4 itu kita menghitung sendiri. Jadi yang pertama caranya yaitu kalau di performance 10 sampai 4 itu intervalnya ikut yang 3 sampai 10. Jadi inputnya ini kan 0,86. Jadi nilai BKA dikurangi 0,86. Hasilnya kan 6,68. Terus selanjutnya 6,68 ini dikurangi lagi 0,86, hasilnya 5,82, dan seterusnya sampai ke di semuanya ini dikurangi 0,86 sampai ke 4. Nah, terus nilai ketiga sampai ke 0 ini kan 2 sama 1-nya kan ini masih kosong. Jadi cari yang di interval ke 0 sampai 3. Di input 1 itu kan 2,01. Jadi rata-rata 4,52 dikurangi 2,1, hasilnya 0,51. Terus dikurangi lagi. Jadi 0,50. Sama juga kriteria 2 juga sama, kriteria 3 dan sampai ke 4. Kalau sudah dihitung semua, kita akan menghitung skornya. Skor ini diketahui dari nilai di tabel Januari ini. Di kriteria 1 kan 2,85. Itu dekatnya dengan yang mana di performance ini nilainya. Nah, di sini kan 7 jauh banget, 6 jauh juga. Kita cari yang 2. Nah, ini di nilai ke-4. Jadi skornya 4. Terus kriteria 2 juga nilainya 223. Di sini yang nilainya mendekati itu di skor ke-4 juga.
Terus yang kriteria ketiga 313 juga yang mendekati di skor keempat. Terus kalau kriteria keempat juga nilainya ternyata yang terdekat itu di performance kelima 372, hasilnya jadi skornya 5. Terus ini value nya belum ada sebelumnya, kita hitung lagi di value nya dengan menggunakan bobotnya. Jadi skor 4 dikali dengan bobotnya hasilnya 2,20. Terus selanjutnya skornya kan 4 dikali dengan bobot atau weightnya, jadi nilainya 0,36. Sampai ke kriteria keempat. Terus dari nilai value ini di total semuanya, jadi total value nya itu 4,27. Kita tadi kan menggunakan 18 bulan, jadi kita harus menghitung satu-satu sampai ke 18. Tapi kita kan sudah menghitung dari performance ini sudah sampai ke 10. Ini formatnya sama, nanti tinggal diganti ke yang tabel 2, ini diganti Februari, jadi nilainya berubah yang atas aja. Terus tinggal dicocokkan dengan yang mana dari performance ini yang terdekat, tinggal dikasih skor. Sudah dikasih skor dikalikan dengan bobot dan hasilnya ditambah, terus jadi total value. Kita lihat yang di Februari sama juga nih, PKA nya sama, terus performance ke-9 juga sama, Maret juga sama, ini semuanya sama, yang berbeda di awalnya aja, sama di skornya, dan menghasilkan nanti bisa dihitung untuk menentukan total value nya. Selanjutnya di bulan Juni juga sama, di PKA sampai PKB nya itu sama semua ya. Di performance 10 sampai performance 0 nya itu sama, yang berbeda adalah skornya, karena nilai atasnya itu berbeda, jadi kita harus menentukan dia skornya berapa, dia itu dekatnya dengan nilai yang keberapa, seperti itu. Sampai di bulan Juni, di bulan Juni juga sama menghitungnya. Nah, setelah sudah dihitung, kita rekap nih, jadi untuk menentukan pencapaian kerja nih, dari mana 4,27 ya, dari sini tadi total value nya ini dikumpulkan jadi satu di sini. Kalau di pencapaian kerja tekan Juni 0,36, total value nya juga sama 0,36. Nah, keterangannya ini yaitu dimana kalau pencapaian kerjanya itu pertamanya rendah, terus selanjutnya itu tinggi, berarti kita gunakan sebagai acuan. Jadi yang rendah ini jadi periode sebelumnya, Januari kan sebelumnya, terus setelah Januari, Februari itu naik, jadi acuan untuk periode saat ini. Dan kita cari lagi, kalau 4 terus ini turun berarti 0,09. Kalau bawahnya, kalau di Mei naik lagi, jadi kita jadikan sebagai acuan, dan seterusnya sampai ke sini yang bisa kita jadikan acuan Februari sama Maret. Terus kita dari periode, bulan, dan pencapaian kerja, tabel ini kita buka menjadi grafik. Grafik ini kan kelihatan naik turunnya, ini ada yang turun, ada yang naik, kita cuman perhatikan yang naik aja. Terus kita menentukan indeks produktivitas total. Jadi kita kan tadi fokus ke nilai performance yang naik. Nah, yang naik ini ada bulan Januari ke Februari, bulan April ke Mei,
bulan Juli ke Agustus, Oktober ke November, Desember 2025 ke Januari, terus Februari 2026 ke bulan Maret. Nah, indeks produktivitas atau IP-nya itu diperoleh dari untuk indeks produktivitasnya atau IP-nya itu diperoleh dari nilai indikator saat ini dikurangi indikator sebelumnya dibagi dengan indikator sebelumnya. Contoh nih, di bulan Februari sama Januari kan, IP-nya 8,90 dikurangi 4,27, terus hasilnya dibagi dengan 4,27 menghasilkan nilai 1,8. Sama semuanya juga seperti itu. Nah, jadi hasil indeks produktivitasnya Februari itu 1,08 yang menunjukkan adanya sedikit peningkatan produktivitas dibandingkan dengan Januari. Terus kalau yang Mei, IP-nya melonjak sampai ke 96,4 yang menandakan peningkatan produktivitas yang sangat signifikan dibandingkan dengan yang di April. Terus kalau Agustus itu agak turun ya, 0,75 karena penurunan dibandingkan dengan bulan Juli. Terus kalau November itu 3,5, ini naik banget. Jadi tadi 0,96 turun ke 0,75, terus naik lagi ke 0,36, terus turun lagi jadi 0,34, terus naik lagi di 0,89. Ya, mungkin itu saja presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.